Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, dia berkata, ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, sedangkan kami tidak bersedekah seperti mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah, dan setiap tahmid itu sedekah, dan setiap tahlil itu sedekah. Memerintahkan kepada yang baik itu sedekah, mencegah dari hal yang mungkar itu sedekah, dan dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Mereka berkata, wahai Rasul, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar, dia akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula kalau disalurkan kepada yang halal, tentu dia memperoleh pahala sedekah. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Hadis ini menceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kecemburuan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. Dan ini bukan hasad, tetapi ini disebut dengan ghibtah, hasad yang terpuji, di mana orang-orang miskin ini merasa bahwa tidak seperti orang-orang kaya dalam meraih pahala.
Makanya kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Rasul, enak ya orang-orang kaya itu, mereka membawa pahala dengan kekayaan mereka. Karena orang-orang kaya itu dengan kekayaannya bisa membuat masjid, dengan kekayaannya dia bisa membuat pesantren, dengan kekayaannya bisa haji dan umrah, dengan kekayaannya bisa membantu fuqara wal masakin dan juga anak-anak yatim. Dengan kekayaannya bisa membuat sarana-sarana dakwah, mungkin bisa membuat radio, televisi dan yang lainnya. Jadi harta itu bisa apa saja untuk meraih pahala. Sementara orang-orang miskin ini tidak bisa berbuat seperti yang orang kaya buat. Apa yang bisa dilakukan orang miskin? Mau bangun masjid tak ada duit, mau bangun pesantren atau nyumbang ke pesantren tak ada uang, mau membantu fuqara, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, tak ada cuan, tak ada fulus dan begitu seterusnya, sehingga mereka sedih. Makanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasul, enak sekali orang-orang kaya itu membawa pahala jauh lebih banyak dibandingkan kami. Sementara secara ibadah harian mereka sama. Kami solat, mereka juga solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami baca Quran, mereka juga baca Quran. Kami berzikir, juga mereka berzikir, dan begitu seterusnya. Tapi mereka dilebihkan dengan kekayaan sehingga mereka bisa bersedekah. Seolah-olah sahabat mengatakan, ada ndak amalan yang bisa mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan pahala seperti yang orang-orang kaya mendapatkan pahala dengan sedekah mereka, kalian juga bisa bersedekah walaupun tidak dengan cara sedekah harta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian bisa bersedekah dengan tasbih, ucapan subhanallah. Kalian bisa bersedekah dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Kalian bisa bersedekah dengan ucapan tahmid, alhamdulillah. Kalian bersedekah dengan ucapan tahlil juga bisa, la ilaha illallah. Kalian bisa bersedekah dengan mengajak manusia kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah manusia dari yang mungkar. Bahkan kalian bisa bersedekah dengan cara menyalurkan syahwat-syahwat kalian kepada yang dihalalkan Allah kepada kalian. Maksudnya menggauli istri-istri kalian. Itu bagian daripada pahala. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, Rasul, kok bisa orang menyalurkan syahwat kepada istrinya dikatakan mendapatkan pahala sedekah? Maka Rasul mengatakan, ya, sebab kalau seandainya seorang suami menyalurkan syahwat kepada yang bukan istrinya, bukankah berdosa? Maka kalau disalurkan kepada istrinya, maka itulah pahalanya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ulama mengatakan ada beberapa faedah. Yang pertama, tadi saya sudah dikatakan di awal bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Dan ini salah satu daripada fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Jadi pintu-pintu kebaikan dalam Islam tidak sempit. Karena banyak hal bisa dibuat kebaikan. Baik secara amalan, seperti di sini Nabi SAW memberikan amalan-amalan, ini pintu-pintu kebaikan. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, termasuk juga bersedekah kepada istri. Ataupun secara niat. Secara niat. Maksudnya niat itu seperti dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 kelompok. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta. Dengan ilmunya dia belanjakan hartanya di jalan Allah,
maka orang ini manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, tapi dia berangan-angan kalau dia punya harta ingin seperti orang pertama, maka secara niat yang kedua dengan yang pertama pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, karena tidak punya ilmu dia pun belanjakan hartanya di jalan setan, maka ini seburuk-buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak diberikan ilmu juga tidak diberikan harta, tapi berangan-angan kalau punya harta ingin seperti orang yang ketiga, ingin dibelanjakan di jalan setan. Maka kelompok yang keempat dan yang ketiga ini secara niat sama dosanya. Artinya terkadang mencari kebaikan itu tidak mesti dalam bentuk amalan, tapi dalam bentuk niat. Umpamanya ada orang kaya bisa haji bisa umrah, kemudian kita berangan-angan, ya Allah kalau aku punya harta seperti dia aku pun akan haji dan umrah, maka secara pahala niat itu sama dengan dia, bukan pahala amal, karena kan kita tidak umrah, hanya niat saja ya. Ataupun yang ketiga, kita dapat pahala itu dengan melampiaskan syahwat, dengan melampiaskan syahwat kita. Seperti hadis ini Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan seseorang kemudian melampiaskan syahwatnya, maksudnya syahwat kemaluannya itu dianggap sedekah. Maksudnya melampiaskan kepada yang halal bukan yang haram, kepada istrinya, maka itu juga bagian dari pahala. Melampiaskan syahwat saja berpahala kalau pada tempatnya. Intinya yang pertama bahwa Islam membuka ruang selebar-lebarnya mencari banyak kebaikan dari semua arah. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ghidha'ur ruh. Ghidha'ur ruh itu artinya asupan daripada hati dan ruh. Kalau badan kita ini asupannya makan, minum minimal sehari 2-3 kali atau sampai 4-5 kali. Tetapi asupan ruh ini berbeda dengan asupan badan. Asupan ruh ini hanya bisa diberikan lewat baca Quran, zikir dan yang semacamnya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tasbih. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Yang kedua, takbir, Allahu Akbar, inna bi kulli takbiratin sadaqah. Yang ketiga, tahmid, ucapan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, tahlil la ilaha illallah. Dan ada yang menambahkan seperti hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Inilah 5 kalimat yang sangat dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dalam hadis Abi Sa'id ditambah la haula wala quwwata illa billah. Inilah yang disebut dengan ghidha ruh namanya, asupan bagi ruh kita. Karena hanya dengan membaca 5 kalimat ini, 5 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kita akan tenang. Ketika ruh tenang, badan juga ikut tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, tenanglah manusia itu. Ini yang kedua. Yang ketiga faedahnya, di sini ada keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat sebelum Islam. Apa keutamaan umat Islam dibandingkan sebelum Islam? Pertama, umat Islam ini sekalipun pendek umurnya, berbeda dengan umat-umat sebelum Islam, tetapi umat Islam diberikan banyak pahala di dunia yang tidak diberikan kepada umat sebelum Islam. Yang kedua, umat Islam ini walaupun terakhir datangnya, tapi paling awal dihisabnya. Dan yang paling banyak masuk sorga adalah umat Islam. 2/3 sorga itu dihuni umat Islam. 2/3 sorga itu dihuni umat Islam. Apa alasannya?
Kenapa kemudian umat Islam dilebihkan dari umat-umat sebelum Islam dalam masalah ini? Salah satunya hadis ini. Karena banyak perkara-perkara kebiasaan manusia, banyak perkara-perkara kebiasaan yang dilakukan manusia, yang sebenarnya kebiasaan dilakukan itu sifatnya rutinitas, tetapi Allah Subhanahu wa taala robah sesuatu yang merupakan kebiasaan manusia, dirobah menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Seperti Nabi mengatakan apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di mana seorang suami menggauli istri dianggap sedekah. Namanya suami istri, melakukan hubungan suami istri perkara yang biasa. Mungkin setiap hari seorang suami menggauli istrinya, itu perkara yang biasa. Bukan perkara seperti sholat, puasa, zakat gitu, yang kadang ada waktu-waktu tertentu. Tapi seorang suami menggauli istri kan perkara-perkara adat, itu biasa saja. Memang sudah sewajarnya seorang suami menggauli istrinya. Walaupun seorang suami menggauli istrinya tanpa niat ibadah, ya digauli begitu saja, tetapi Nabi SAW tetap menilainya sebagai sedekah. Karena di sini Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi SAW mengatakan, dan apabila salah seseorang itu menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dianggap sedekah, Rasul tidak mengaitkan dengan niat. Maksudnya tidak harus niat dulu saya menggauli istri karena Allah, enggak, langsung saja digauli itu sudah dianggap sedekah. Jadi banyak perkara-perkara yang biasa dilakukan manusia dalam Islam itu dirubah menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Sebab itulah kenapa umat Islam paling banyak masuk surga, bahkan 2/3 isi surga itu dihuni umat Islam. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, karena ada riwayat yang lain ketika orang-orang kaya mendengar hadis ini, maka mereka pun ingin mendapatkan pahala lebih. Selain mereka ingin mendapatkan pahala dengan kekayaannya, mereka meniru orang miskin juga. Kan awalnya orang miskin datang kepada Rasul, Rasul, enak kali orang kaya itu, mereka bisa puasa sama dengan kita, sholat sama dengan kita, tapi mereka dilebihkan dengan sedekahnya. Kata Rasul, baik, kalau kau ingin mendapatkan pahala seperti mereka, ucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, kemudian juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan begitu seterusnya. Hadis ini bocor sama orang kaya. Akhirnya mereka pun melakukan hal yang sama dengan orang yang miskin ini. Jadi orang miskin kecewa, loh kok mereka malah ikut-ikutan juga katanya. Maka mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kok orang-orang kaya ikut-ikutan kita juga? Mereka mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan begitu seterusnya. Bagaimana ini wahai Rasul? Ada enggak yang lainnya, kata orang miskin? Tapi Rasul mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu semua karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kalau ada orang kaya sudah dapat pahala dengan kekayaannya, kemudian menambah seperti yang kalian lakukan wahai orang-orang miskin, maka itu semua karunia Allah. Karena tidak semua orang kaya akan melakukan seperti yang kalian lakukan. Mereka sibuk dengan bisnis mereka. Tapi kalau mereka menyempatkan diri seperti yang kalian lakukan, maka itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka dari sini kaedahnya bahwa siapapun yang menambah pahala, maka mereka akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir faedah hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang kaya yang mereka menyalurkan hartanya di jalan Allah. Karena tidak semua orang kaya dengan kekayaannya ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kebanyakan orang kaya itu melampaui batas, ikhwan. Awalnya miskin kemudian kaya,
biasanya makin kaya bukan makin soleh, makin jahat. Karena Allah yang mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang manusia itu melampaui batas kalau sudah dibentang kekayaan. Tapi kalau ada orang kaya, sudah kaya dia dermawan, sudah kaya dengan kekayaannya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini seafdal-afdalnya orang kaya. Seutama-utama orang kaya adalah yang mampu mengelola hartanya dengan baik, sebagaimana Rasul mengatakan malun saleh li rajulin saleh. Harta baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi harta bisa menjadi jahat kalau di tangan orang jahat. Jadi harta itu akan baik, menghasilkan pahala kalau yang mengelolanya orang baik. Dari sini menunjukkan bahwa ada keutamaan bagi orang-orang kaya yang menggunakan kekayaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga orang kaya yang tidak menggunakan kekayaan di jalan Allah, maka orang kaya seperti ini dipastikan termasuk penduduk neraka. Lihat Qarun. Qarun itu dulunya orang saleh, pengikut Nabi Musa, terindah suara Tauratnya, tapi setelah dibentangkan kekayaan dia jadi musuh Nabi Musa. Bahkan dia kufur dengan Allah akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka Allah adab Qarun dan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Inilah di antara beberapa faedah dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.